Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CGP sekalian, Ibu Eni Rose, fasil kami yang terhormat, Bapak Ustadz Misbahul Munir, pendamping pengajar praktik kami, para instruktur, Bapak Aditya Dharma, Ibu Tias, dan Ibu Fitri. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan selaku CGP 7, ilmu-ilmu yang telah panjenengan semua berikan pada kami sangat bermanfaat. Rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang berbahagia, hari ini kita disuruh oleh LMS dalam aksi nyata modul 1.4 untuk melakukan dua hal. Dua hal, yes, this is dua hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengimplementasikan konsep budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah kita ya. Di kelas, utamanya kalau guru yang utama ya di kelas, di luar kelas dan di lingkungan sekolah, yaitu mengimplementasikan konsep tersebut, diminta untuk memvideokan, terus membuat suatu narasi yang menunjukkan bahwa kita telah mengimplementasikan itu. Kita dikasih waktu lama nih, cukup lama nih, Desember kan, Januari, Februari, Maret. Nah, Maret batas waktunya, due date-nya adalah Maret. Ya, cukup panjang untuk kita bereksplorasi dan melakukan yang terbaik. Yang kedua, ya kan, kita diminta membagikan pemahaman ke rekan-rekan kita di sekolah, rekan-rekan guru kita sejawat di sekolah. Itu harus kita lakukan dan alhamdulillah saya sudah melakukannya. Untuk dua hal ini saya melakukan, yang pertama adalah saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, yaitu 11 IPA 2, membuat keyakinan kelas. Kita mulai dari hal yang kecil dulu, membuat keyakinan kelas dengan seluruh anggota kelas. Nanti kita pelan-pelan kita tempel yang bagus di dinding, kita jadikan itu sebuah kesepakatan. Tapi dengan persetujuan wali kelas juga, nanti akan dilaporkan ke wali kelas dan akan divalidasi. Wali kelas 7, anggota kelas 7, berarti sah itu digunakan untuk sebagai keyakinan kelas 11 IPA 2. Saya sudah lakukan. Yang kedua, saya juga sudah lakukan IHT, in-house training, untuk rekan-rekan kami di Samatunas Luhur. Kami ya sudah melakukannya dalam waktu ya hanya setengah hari, cuma sudah khusus budaya positif yang disambung dengan rapat PPDB juga. Tapi dimulai dengan IHT dulu, seperti itu, sebagai guru penggerak. Nah, itu selamat menyaksikan dua kegiatan kami di aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. A dan B. Yang A, implementasi konsep di lingkungan sekolah bersama anak-anak. Yang kedua adalah membagikan pemahaman kita ke rekan-rekan yang ada di sekolah, rekan-rekan guru, teman sejawat, seperti itu. Terima kasih, selamat menyaksikan. CGP 7 selalu semangat. Mantap. Sekalian semuanya selamat pagi. Baik, hari ini sesuai agenda kita membuat keyakinan kelas. Silakan Mas Brief. Nah, ditulis keyakinan kelasnya sesuai dengan nilai-nilai yang Nanda Brief. Nilai-nilai yang Nanda Brief yakini. Oh, jujur boleh. Ayo terus, Nanda Akil. Nah, apa ini? Wah, pantang. Wah, pantang menyerah. Baik, oke. Nanda Afzal. Pantang menyerah. Oh, sama, pantang menyerah. Ayo apa silakan. Yang menurut Nanda, apa ini? Disiplin. Ya. Baik, untuk sekalian, anak sekalian, kita sekarang akan membuat keyakinan kelas ke 11 IPA 2. Mantap. Ya. Ini contohnya. Ya, sudah ada beberapa teman yang menempel, silakan ditempel yang lain. Keyakinan kelas. Wah. Sip, very good. Ya, oke. Baik, Nanda, sekarang silakan kelompokkan ini yang sama ditempel, didekatkan. Saya minta Nanda Brief sama Nanda Akhir juga. Nah, ditempel di sebelah sana tapi sesuai urutannya. Sesuai yang sama dijadikan satu. Nah, itu kayaknya jujur ada dua. Lihat. Taruh di pinggirnya nempel apa? Menyentuh gitu bawahnya. Lah. Sama seret sudah. Wow, jujur banyak ya. Ternyata kita butuh kejujuran ini. Oke. Negeri kita ini membutuhkan kejujuran memang. Ternyata. Yes.
Baik, jujur paling banyak. Terus disiplin, oke, disiplin. Nilai-nilai kelas yang kita yakini, nilai kebajikan yang kita yakinin. Sementara ini yang paling banyak saya lihat jujur, disiplin. Nah, kalau nggak ada temannya berarti satu sendirian, dia berdiri sendirian. Ya, terus baik. Wah, mantap. Ya, ini nilai-nilai kejujuran. Ya, terima kasih Nanda Brief, Nanda Akil. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah sekalian, sekarang kita evaluasi. Ternyata nilai kelas yang kita sama-sama inginkan di kelas ini, yang pertama saya lihat terbanyak yaitu jumlahnya 3, disiplin. Ya, disiplin. Yang kedua jujur. Pantang menyerah. Sopan, santun, hampir mirip tapi beda. Hormat, bahagia. Terus gotong royong. Baik. Berarti kita punya berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sopan sama santun 8 ya, 8 nilai ya. Anu aja 7. Sopan sama santun kita anggap satu rumpun. Hormat sama bahagia beda. Berarti kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nilai di kelas 11 IPA 2. Yes, alhamdulillah. Baik Nanda, berarti inilah keyakinan kelas Nanda, kelas 11 IPA 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini buatan Nanda, hasil karya Nanda, pemikiran Nanda yang akan Anda laksanakan bersama kita semua. Semoga kelas 11 IPA 2 menjadi kelas yang mulia, yang berakhlak, yang tertib, dan yang membuat semua orang bahagia yang ada di sini. Siapapun yang masuk ke sini, baik itu ustadz-ustadzah, sahabat maupun Anda siswa sebelah akan bahagia, akan mendapatkan rasa hormat dari kita, akan mendapatkan kebahagiaan di kelas ini. Kalau nggak bahagia berarti sudah melawan keyakinan kelas ini. Kelas ini harus happy, tidak ada sedih dan susah di sini, ya kan? Nggak ada yang kelahi, nggak ada yang saling menyakiti, nggak ada bullying. Inilah kelas ini. Karena apa? Bahagia. Nah, bahagia. Itulah keyakinan kelas kita. Siap, mantap, alhamdulillah. Tes. Baik, saudara. Kita akan melanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu budaya positif. Nah, di sekolah ini kita diharapkan untuk menciptakan budaya positif ini untuk menuju well-being siswa dengan hidup yang mulia dan bahagia. Salah satu cara pentingnya ada di modul 1.4 kami. Maka dari itu budaya positif ini salah satu yang harus kita lakukan semua sebagai guru. Nah, baik, kita lanjutkan. Oh ya, ini pengembangnya Bu Andri, Bu Dia, sama Bu Dr. Murti. Saya melanjutkan karya beliau pada rekan-rekan guru hari ini. Semoga diberi kelancaran. Ya, setelah filosofi KHD, kemudian ada nilai guru, ada juga visi guru, dan hari ini kita yang tadi budaya positif. Budaya positif ada 6 poin pentingnya. Nah, yang pertama dimulai dari disiplin positif. Nah, disiplin itu sendiri kan sudah baik sebetulnya, tapi kok ada disiplin positif ya? Apa maksudnya ini? Apa disiplin positif itu adalah intinya inti gitu, ahli-ahli di atas disiplin. Nah, nanti kita bahas. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap lembaga punya nilai kebajikan itu. Terus sampai ke bawah, nah kita bahas sebetulnya karena waktunya singkat, kita harus IHT hari ini begitu padat. Baik, langsung. 2-1, disiplin positif maksudnya adalah kita, komunitas sekolah ini, seluruh warga sekolahnya melaksanakannya dengan penuh motivasi intrinsik. Nah, kalau disiplin saja itu biasanya yang kita bayangkan kalau ada kata disiplin itu langsung taat, patuh, itu sifatnya eksternal, tekanan-tekanan. Begitu tekanan itu tidak ada, motivasi berbentuk imbalan atau menghindari hukuman. Kalau itu semua hilang, kita menjadi pribadi yang disiplin lagi. Tapi kalau disiplin positif itu dibangun dari secara internal, berdasarkan keyakinan kelas. Nah, itu namanya nilai kebajikan universal nantinya. Loh, kenapa kok keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan kelas. Terus apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan itu sekali lagi merupakan eksternal. Ketika faktor eksternalnya hilang, maka kelas itu tidak disiplin lagi. Nah, kalau keyakinan kelas itu berangkat dari anggota kelas itu, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan
nilai-nilai yang mereka miliki, akhirnya melaksanakannya pun tidak ada tekanan. Karena apa? Wong ngarang-ngarang sendiri kok, bikin-bikin sendiri, dilaksanakan sendiri, nilai tekanannya di mana? Tidak ada. Pada akhirnya mereka disiplin. Next, kemudian teori motivasi. Ini cepat aja ya. Kedua. Teori motivasi manusia itu ternyata ada 3. Dalam melaksanakan sesuatu itu siswa kok nyubit temennya, itu alasannya kemungkinannya ada 3. Yang pertama adalah dia melakukan sesuatu ya, contohnya dia itu 1 mengharapkan imbalan, yang kedua menghindari hukuman, yang ketiga memang dia mau melakukannya. Ini hal taat tadi. Sebentar, saya ingin bicara yang penghargaan dari institusi ini. Baik. Kemudian paradigma hukuman, penghargaan dan restitusi ini juga salah satu poin penting yang harus kita kuasai gitu. Kalau hukuman apa bedanya dengan satunya lagi, konsekuensi logis. Kalau hukuman itu adalah suatu penderitaan harus terjadi pada pelanggar. Anak ini kalau melanggar harus menderita, biar kapok, biar pulang. Ternyata di belakang hari ini tidak efektif, membuat siswa tidak memiliki nilai diri, membuat siswa merasa bersalah, ada label bersalah gitu. Kalau konsekuensi juga demikian, tapi bedanya ada kesepakatan sebelumnya, sehingga kalau dia telah 15 menit pasti konsekuensinya pulangnya 15 menit tidak membalas. Kalau dia menghina teman, kemungkinan terbesarnya juga akan dibalas hina. Nah, 2 ini tidak melahirkan solusi. Hukuman sama konsekuensi is not effective. Maka dari itu ada sekarang namanya restitusi. Restitusi adalah pemberian ruang pelanggar untuk berubah dengan mengajukan pertanyaan. Kita ajukan, kira-kira Anda kalau nyubit temannya itu sudahkah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum, Ustaz. Anda pengen jadi orang yang sukses nggak? Pengen, Ustaz. Mau perbaiki kesalahannya apa tidak? Pengen, Ustaz. Nah, seperti itu. Ya baik, sebentar kita ada break sebentar.